Ada nggak satu momen di hidupmu di mana kamu melakukan sesuatu bukan karena kamu mau, tapi karena kamu takut dijudge? Mungkin kamu pernah mengiyakan datang ke undangan nikahan, padahal dompet lagi sekarat. Atau kamu ikut kuliah jurusan ekonomi dengan alasan biar gampang cari kerja, padahal kamu pengen banget masuk jurusan seni rupa. Atau kamu pernah posting foto couple goals, padahal 5 menit sebelumnya kalian habis ribut. Kita semua dalam satu titik kehidupan pernah jadi aktor dalam panggung sosial. Ini bukan semata soal nggak enakan ya. Kita hidup dalam kebisingan ekspektasi sosial, sampai lupa suara hati sendiri. Indonesia bukan cuma negeri yang kaya budaya, tapi juga kaya standar. Kita diajarkan sejak kecil untuk jaga nama baik keluarga. Jangan bikin malu. Apa kata tetangga nanti? Ya nggak ada yang salah dengan menjaga sopan santun. Tapi ketika hidup kita hanya berputar untuk menjaga citra di mata orang lain, kita seolah kayak sedang menjual kebebasan jiwa dengan harga diskon. Ujian palsu. Lucunya kadang kita bahkan nggak tahu siapa yang sedang coba kita puaskan. Kita takut dinilai teman, yang sebenarnya dia juga sibuk takut dinilai orang lain. Kita menyembunyikan kegagalan, lalu mengintip kesuksesan orang lain, yang ternyata dia juga sedang pura-pura bahagia. Hidup udah kayak postingan Mama FB Pro, isinya filter semua. Gak ada yang berani pakai muka asli. Dan akhirnya, kita pun kehilangan jati diri. Apakah ini karena rasa malu? Well, malu itu seharusnya bersumber dari nurani ya, bukan dari komentar orang. Tapi dalam masyarakat kita yang sangat menjunjung apa kata orang, malu bukan lagi urusan moral, tapi urusan visual. Pakai baju yang pantas, jangan kelihatan miskin, jangan gagal di depan umum. Banyak orang lebih takut gagal di depan orang lain daripada gagal pada hidupnya sendiri. Lalu muncullah pertanyaan yang lebih dalam. Kalau kamu terus hidup untuk disukai, siapa yang akan benar-benar menyukai kamu yang sebenarnya? Apa gunanya dihormati orang lain kalau kita sendiri nggak bisa menghormati suara hati, diri sendiri? Video ini bukan bermaksud untuk ngajakin kamu jadi pemberontak sosial, tapi untuk menawarkan satu keberanian langka, keberanian untuk tidak disukai, keberanian untuk membebaskan diri dari penjara pencitraan, dan mulai hidup dengan ketenangan dalam kejujuran. Keberanian untuk tetap jadi versi terbaik dirimu, bahkan ketika dunia tidak setuju. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, puluhan ribu tahun yang lalu. Ketika itu manusia masih tinggal di goa, belum kenal FYP, belum kenal skincare, dan satu-satunya yang terpenting untuk mereka adalah jangan mati. Di zaman itu, bertahan hidup bukan perkara bisa lari cepat atau punya otot kekar. Yang paling menentukan adalah apakah kamu bagian dari suatu kelompok. Manusia purba berburu bersama, tidur bersama, membangun tempat berlindung bersama. Keluar dari kelompok berarti satu hal, sendirian. Dan sendirian berarti kelaparan atau jadi santapan. Dari sanalah kemudian otak kita berevolusi. Kehidupan tergantung pada penerimaan kelompok. Kalau kelompok suka, kamu hidup. Kalau nggak suka dan kamu dikucilkan, tamat. Sekarang coba bandingkan dengan hidup hari ini. Kita punya lemari es, ojol, YouTube, kasur empuk, bahkan aplikasi buat cari jodoh. Kita bisa hidup sendiri secara fisik, tapi otak kita belum move on dari zaman purba. Neuroscience menyebut ini sebagai evolutionary lag. Evolusi biologis kita lambat dibanding evolusi budaya dan teknologi. Dan hasilnya, rasa takut dikucilkan, takut di ghosting, takut nggak diajak nongkrong. Itu semua berasal dari otak primitif kita yang panik karena merasa keluar dari kelompok. Meskipun secara logika kamu tahu kamu nggak bakal mati kalau nggak diajak buka puasa bareng, bagian otak kamu yang disebut amigdala itu bereaksi seolah-olah kamu sedang diusir dari komunitas. Riset dari University of California membuktikan bahwa ditolak secara sosial mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Itulah kenapa kata-kata seperti kamu nggak asik, kamu nggak pantas di sini, kenapa sih kamu beda sendiri, bisa terasa lebih menyakitkan daripada kejedot pintu kamar mandi. Psikolog Roy Baumeister menyebut bahwa kebutuhan untuk diterima adalah kebutuhan dasar manusia, sejajar dengan makan dan tidur. Cuma bedanya, kalau kamu lapar, kamu cari makanan. Kalau kamu haus, kamu cari air. Tapi kalau kamu haus validasi, kamu bisa mulai berpura-pura jadi orang lain. Disinilah tragedi dimulai. Demi menghindari rasa tidak nyaman karena berbeda, kita mulai menyembunyikan otentisitas diri. Kita mulai ngikutin tren, meniru gaya hidup orang lain, berpura-pura oke, padahal nggak banget. Kayak gajah sirkus yang diikat dari kecil. Walaupun badan dan kekuatannya gede, dia nggak bisa lepas dari tali pengekangnya. Kita tetap berdiri di tempat yang sama, karena rasa takut telah menjinakkan kita. Dan manusia secara biologis memang diciptakan untuk takut dikucilkan. Tapi, kamu juga diberi akal, diberi hati, diberi pilihan.
Dan pada titik tertentu dalam hidup, kamu harus memutuskan apakah kamu ingin hidup sebagai makhluk purba yang dikendalikan oleh ketakutan, atau sebagai manusia utuh yang menjalani hidup dengan kesadaran. Kalau kamu lahir di Indonesia dan dibesarkan dengan kearifan lokal, kemungkinan besar kamu nggak asing dengan kalimat seperti jangan bikin malu keluarga, apa kata orang nanti, masa gitu aja nggak bisa. Dan kalimat favorit sejuta umat, jangan malu-maluin ya, jaga nama baik keluarga. Kita hidup di masyarakat yang memuja kesopanan, menjunjung keharmonisan, dan sangat-sangat peduli pada penampilan luar. Bukan cuma soal gaya baju atau feed Instagram, tapi juga keputusan hidup, dari jurusan kuliah, pasangan nikah, sampai isi amplop buat nyumbang. Kamu bisa aja nggak suka tampil di depan umum, tapi tetap dipaksa ikut lomba 17-an. Biar rame katanya. Kamu bisa aja bahagia dengan hidup sederhana, tapi tetap ditekan beli mobil, biar nggak malu sama tetangga. Kamu bisa aja nyaman single, tapi setiap lebaran, kamu jadi target utama interogasi publik. Kapan nikah? Masa kalah sama si Anu? Inilah yang disebut budaya jaim, sebuah kebiasaan kolektif di mana wajah sosial lebih penting daripada kedamaian pribadi. Dan kita semua ikut dalam permainan ini. Dalam psikologi budaya, masyarakat seperti Indonesia dikategorikan sebagai high context collectivist culture, budaya komunal yang mengendalikan harmoni, kesopanan, dan keterpaduan sosial. Dalam teori Hofstede, Indonesia punya skor tinggi dalam power distance dan collectivism, yang berarti kita cenderung menghormati struktur sosial dan otoritas. Kita lebih memilih damai walau tertekan, daripada jujur tapi bikin konflik. Budaya seperti ini punya banyak kebaikan, gotong royong, rasa kebersamaan, empati sosial. Tapi ada harga mahal yang sering nggak disadari. Keaslian diri dikorbankan demi menjaga perasaan orang lain. Banyak orang nggak hidup sebagai dirinya sendiri, dan memilih menjadi avatar sosial. Kita tersenyum saat sebenarnya kecewa. Kita bilang nggak apa-apa saat sebenarnya kenapa-napa. Kita ikut gaya hidup yang kita nggak cocok, hanya karena semua orang juga begitu. Dan seperti efek domino, orang-orang di sekitar kita pun melakukan hal yang sama. Maka terjadilah fenomena massal, kompetisi, jaga image. Contohnya banyak. Orang yang dibela-belain ngutang buat acara nikahan, pasangan yang pamer kebahagiaan di medsos padahal rumah tangga retak, mahasiswa yang kuliah di jurusan impian orang tuanya lalu sembunyi-sembunyi belajar di bidang lain. Semua karena takut tidak sesuai standar. Padahal standar siapa? Kalau mau jujur jawabannya ya, who knows? Gak ada yang tahu. Standar yang gak pernah jelas. Dan ironisnya, semakin keras kamu berusaha mencocokkan diri, semakin kamu merasa lelah. Karena kamu sedang hidup dalam sistem nilai yang selalu berubah. Hari ini kamu dihormati karena pakai dasi. Besok kamu dihujat karena pakai dasi, di tempat yang salah. Hari ini kamu disukai karena tidak menyinggung. Besok kamu dicap munafik karena terlalu berhati-hati. Maka pertanyaannya bukan lagi bagaimana agar diterima atau bagaimana agar disukai, tapi rela nggak mengorbankan jati diri demi ikut permainan yang nggak jelas ini. Dalam budaya jaim, kita diajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh omongan dan sikap yang kamu tunjukkan. Tapi sebenarnya, orang lain nggak pernah benar-benar tahu siapa kamu. Mereka hanya tahu topeng yang kamu pakai. Jadi kalau kamu terus mempercantik topengmu dan mengabaikan wajah aslimu, kamu akan hidup sebagai aktor yang terjebak dalam perannya sendiri. Kamu lupa siapa kamu di kehidupan yang nyata. Dan hidup yang seperti itu, seindah apapun terlihat dari luar, adalah penjara berkedok istana. Dulu satu-satunya momen di mana orang akan menghakimi hidupmu adalah saat kumpulan keluarga atau acara 17-an. Sekarang, setiap detik adalah panggung, dan semua orang jadi penonton, sekaligus juri. Kita bangun tidur, buka ponsel, langsung terpapar dunia di mana semua orang terlihat bahagia, produktif, dan glowing. Scroll Instagram, orang pamer liburan. Buka TikTok, ada remaja 19 tahun beli rumah cash. Buka Twitter, orang debat soal moralitas. Diselingi dengan iklan skincare. Dan kamu, duduk di kasur, rambut lepek, kopi dingin, cicilan belum dibayar. Lalu perasaan itu muncul pelan-pelan. Apa aku gagal? Media sosial bukan sekedar alat komunikasi. Dia telah berevolusi menjadi mesin validasi massal. Tempat di mana kita mengukur nilai diri berdasarkan reaksi orang lain. Hanya karena satu like, hanya karena satu komentar. Bahkan scene tanpa balasan pun bisa mempengaruhi hari-hari seseorang. Riset dari We Are Social menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3,5 jam sehari hanya untuk scrolling. Itu setara dengan 24 jam seminggu, 1 hari penuh, hanya untuk melihat hidup orang lain. Dan bukan cuma melihat, kita juga berkompetisi diam-diam. Kalau dia bisa tampil sempurna, gue juga bisa.
Kalau dia bisa viral, gue juga bisa. Kalau dia punya pasangan secakap Ani-Ani atau opa-opa, kenapa gue jomblo dan menderita? Lalu lahirlah generasi hidup demi konten. Segalanya harus terlihat bagus. Kita berfoto dengan senyum, bahkan saat patah hati. Edit video sedih, pakai musik melankolis, caption filosofis, background estetis. Demi apa? Simpati. Masalahnya adalah, dunia digital tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Dan karena itu, kamu pun perlahan lupa caranya jadi otentik. Kamu mulai memikirkan setiap kata yang akan kamu tulis. Kamu tahan pendapatmu karena takut cancel culture. Kamu edit dirimu sedemikian rupa, sampai suatu hari kamu sadar, aku bukan aku, tanpa filter. Ini bukan hanya soal narsisme, tapi soal sistem. Platform media sosial memang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, engagement, bukan kesehatan mental. Semakin sering kamu buka aplikasi, semakin banyak datamu dikumpulkan, semakin banyak iklan ditampilkan. Dan yang membuatmu tetap bertahan di sana adalah ketakutan ditinggalkan. Fear of missing out. Takut tertinggal tren, takut dikira tidak gaul, takut tidak terlihat, takut tidak disukai. Padahal ironisnya, semakin kamu terlihat, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Apakah media sosial sepenuhnya buruk? Tentu tidak. Banyak orang menemukan komunitas, belajar ilmu, bahkan berpenghasilan dari platform digital. Tapi ketika kamu menggunakan media sosial untuk mencari siapa dirimu, kamu sedang memberikan kunci harga dirimu pada algoritma. Kamu bukan jumlah follower, kamu bukan jumlah views, kamu bukan isi kolom komentar. Kamu adalah manusia, bukan konten. Dan satu-satunya validasi yang tidak bisa dicuri siapapun adalah perasaan damai karena kamu hidup sebagai dirimu yang sejati. Bayangkan seseorang berkata, aku gagal karena aku terlalu cemas. Kalau aku nggak cemas, pasti aku bisa. Atau aku nggak bisa maju karena traumaku waktu kecil. Atau yang paling umum, aku takut mencoba karena takut gagal. Terdengar masuk akal kan? Tapi menurut Alfred Adler, salah satu tokoh besar dalam sejarah psikologi dunia, semua itu adalah kebohongan yang terlihat logis. Adler mengembangkan konsep teleologi psikologis, yaitu gagasan bahwa perilaku manusia selalu diarahkan oleh tujuan, bukan semata-mata oleh masa lalu. Artinya, kamu tidak berperilaku karena trauma, tapi kamu menggunakan trauma untuk membenarkan keputusan yang kamu pilih. Misalnya, seseorang yang memilih untuk nggak datang ke interview kerja karena merasa gugup. Sebenarnya bukan karena dia takut gagal, tapi karena dia nggak pengen mengambil risiko terlihat gagal. Jadi, alih-alih mencoba dan menghadapi kemungkinan gagal, dia memilih untuk cemas. Karena dengan begitu, dia punya alasan logis untuk nggak datang. Terdengar brutal, tapi kenyataan. Rasa takut bukan hambatan, tapi strategi. Strategi untuk melindungi ego kita dari rasa malu, dari judgment, dari resiko ditolak. Kita sering percaya bahwa untuk bisa berubah, kita harus menyembuhkan masa lalu dulu. Tapi Adler tidak tertarik pada mengulik trauma. Dia percaya, masa lalu tidak menentukan siapa kamu, kecuali kamu yang memutuskan untuk terus membawa makna itu ke masa kini. Kamu bisa punya masa kecil yang suram dan tetap bahagia. Kamu bisa dibesarkan dalam kekerasan dan tetap lembut. Kamu bisa gagal berkali-kali dan tetap bernilai. Karena identitas kita bukan hasil dari pengalaman, tapi hasil dari bagaimana kita memaknai sebuah pengalaman. Kishimi dan Koga, penulis buku The Courage to be Disliked, menjelaskan bahwa banyak dari kita sebenarnya memilih untuk tidak bahagia, karena itu terasa lebih aman. Mereka menyebut fenomena ini sebagai strategic unhappiness, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar memelihara rasa sedih, rendah diri, atau minder. Karena itu bisa dijadikan alasan untuk tidak harus bertanggung jawab terhadap hidupnya. Contohnya, orang yang terus merasa, aku jelek, supaya dia nggak perlu berusaha menjalin hubungan. Orang yang merasa aku nggak sepintar dia, supaya dia nggak perlu mencoba hal-hal besar. Orang yang bilang aku rusak karena masa lalu, supaya dia tidak perlu berubah. Dengan cara ini, ketidakbahagiaan kemudian menjadi tameng dari ekspektasi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu menjadi tawaran dari skenario yang kamu buat sendiri. Karena semakin lama kamu menyandarkan hidup pada trauma, penolakan, atau rasa takut, semakin kamu kehilangan kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Jadi, kalau kamu pernah merasa, aku nggak bisa berubah karena dulu aku pernah disakiti, coba ubah kalimat itu menjadi, aku belum siap berubah karena aku masih ingin memakai luka itu sebagai tameng. Kalau kamu bisa menerima itu dengan jujur, itulah titik awal dari keberanian. Bukan keberanian untuk berubah drastis, tapi keberanian untuk mengambil alih narasi hidupmu.
Kata Adler, manusia bebas, bukan bebas untuk melakukan apa saja, tapi bebas untuk memilih makna dari apapun yang terjadi. Dan kalau kamu bisa memilih makna baru dari masa lalu, kamu bisa menciptakan masa depan yang tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali dirimu sendiri. Tahun 1978, Michael Hart pernah menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan di situ ada satu fakta yang sering kita abaikan. Bahkan orang yang paling berpengaruh, paling hebat, paling mulia pun pernah dibenci. Siapa dia? Ya, betul. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, dan seterusnya. Ngaji sana. Manusia paling lembut, jujur, dan penuh kasih pernah dicaci sebagai penyihir, pembohong, orang gila, bahkan musuh negara oleh kaumnya sendiri. Padahal beliau tidak pernah mengganggu siapapun. Justru yang beliau bawa adalah kebaikan. Lalu apa yang membuat orang membenci beliau? Karena beliau berbeda. Dan keberbedaan dalam masyarakat yang takut perubahan selalu tampak seperti ancaman. Inilah pelajaran pertama. Kebaikanmu tidak menjamin kamu akan disukai. Dan yang lebih penting lagi, ketidaksukaan orang bukan berarti kamu salah. Bukan cuma Nabi, setiap tokoh besar dalam sejarah pernah jadi korban label. Soekarno disebut pemberontak sebelum jadi proklamator. Kartini dicaci sebagai perempuan kebarat-baratan. Einstein dianggap anak bodoh di sekolah dasar. Bahkan Raditya Dika pun dulu dicibir karena nulis blog konyol. Mereka semua punya satu kesamaan, berani tampil otentik, meski awalnya tidak diterima. Dan itu butuh keberanian besar, karena disukai itu menyenangkan. Tapi disukai dengan syarat kamu harus berubah, itu adalah perbudakan dengan senyum kepalsuan. Di era media sosial, tekanan untuk menjadi sosok yang disukai makin besar. Kita diajarkan untuk meniru, menyesuaikan, memoles. Tapi coba pikirkan, apa artinya disukai kalau yang disukai itu bukan kamu yang sebenarnya? Banyak orang hidup sebagai versi editan dari diri sendiri. Versi yang ramah tapi tertekan. Versi yang populer tapi kosong. Versi yang lucu tapi kesepian. Dan kamu bisa terus seperti itu. Sampai suatu hari kamu sadar, aku disukai banyak orang, tapi tak satu pun mengenalku. Kishimi dan Koga menulis, kebebasan sejati adalah keberanian untuk tidak disukai. Karena hanya ketika kamu berhenti menggantungkan nilai dirimu pada penilaian luar, kamu bisa mulai hidup dengan tenang. Itu bukan berarti kamu jadi sengaja menyebalkan, bukan pula jadi antisosial. Justru sebaliknya, kamu akan jadi lebih jujur, lebih ringan, lebih tulus. Kamu tidak lagi berbuat untuk dipuji, karena kamu tahu itu benar. Kamu tidak lagi membantu untuk dicintai, tapi karena hatimu ingin memberi. Kalau Nabi saja dibenci, kenapa kamu harus panik kalau ditolak? Kalau tokoh-tokoh besar itu pernah disalahpahami, kenapa kamu harus buru-buru mengubah dirimu demi validasi? Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, karena bahkan Tuhan sekalipun, gak semua manusia menyembahnya. Lantas siapa kamu berharap semua manusia akan menyukaimu? Jadi mulai sekarang, jika kamu hidup dengan jujur, lalu ada yang gak suka, tersenyumlah. Itu tandanya kamu sedang tumbuh. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu sedang hidup sebagai dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, itu nggak terbantahkan. Kita butuh komunitas untuk tumbuh, butuh keluarga untuk belajar, butuh teman untuk tertawa. Tapi dalam perjalanan hidup, akan selalu datang satu pertanyaan yang menggoda pikiran. Sampai di mana aku harus menyesuaikan diri? Dan kapan aku harus membela diriku sendiri? Di titik inilah banyak orang terjebak. Di satu sisi kita ingin diterima, tapi di sisi lain kita nggak mau kehilangan jati diri. Dan pertarungan batin ini seringkali tidak kelihatan, tapi melelahkan. Mari kita sederhanakan. Ada dua kebutuhan dasar dalam hidup manusia yang tampaknya saling bertolak belakang. 1. Kebutuhan untuk terkoneksi. 2. Kebutuhan untuk menjadi diri sendiri. Ini dijelaskan dalam teori self-determination oleh Deci dan Ryan. Mereka menyebut bahwa manusia butuh 3 hal agar hidupnya bermakna. Autonomy, competence, dan relatedness. Nah, masalah muncul saat satu kebutuhan mengorbankan yang lain. Misalnya, agar merasa terhubung, kamu mulai menyesuaikan diri, hingga kamu kehilangan otonomi. Atau demi merasa bebas, kamu memutus semua koneksi sosial, dan akhirnya kesepian. Lalu apa solusinya? Solusinya bukan pada tindakan yang ekstrim. Kita tidak harus hidup seperti pertapa yang gak peduli sama siapapun. Tapi juga gak bisa terus hidup sebagai boneka sosial. Kita butuh keseimbangan, dan itu dimulai dengan menyadari bahwa kamu tidak harus cocok dengan semua kelompok. Yang perlu kamu temukan adalah komunitas yang menghargai kamu, tanpa harus mengubah siapa kamu. Bayangkan hidup ini sebuah konser orkestra. Ada biola, cello, piano, drum, dan saksofon. Semua punya nada berbeda, gaya berbeda, bahkan ritme berbeda. Tapi mereka bisa main bersama.
karena mereka tidak harus menjadi sama. Mereka berusaha selaras, harmonis. Kehidupan sosial yang sehat pun begitu. Kamu tidak harus punya pendapat yang sama dengan semua orang, asal kamu tidak saling membunuh satu sama lain hanya karena berbeda. Jadi, di mana batas antara menyesuaikan diri dengan mempertahankan identitas? Kalau kamu menyesuaikan diri karena cinta, kasih, dan pengertian, itu sehat. Tapi kalau kamu berubah karena takut ditolak, itu penjara. Kuncinya adalah niat. Apakah kamu berkata iya karena kamu tulus ingin membantu? Atau karena kamu takut disebut egois? Apakah kamu diam karena memang nggak pengen ada konflik? Atau karena kamu nggak berani kehilangan relasi dengan senyum-senyum korporat itu? Saya punya satu pertanyaan reflektif yang bisa jadi kompas batinmu. Kapanpun kamu merasa ada di persimpangan batinmu, ingat ini baik-baik. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menilai, apakah kamu masih akan melakukan itu? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sedang hidup dengan otentik. Kalau jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya mengevaluasi. Hidupmu milik siapa? Menjadi manusia sosial bukan berarti kamu harus menyingkirkan diri sendiri. Kamu bisa tetap mencintai orang lain tanpa membenci dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi bagian dari komunitas tanpa menghapus keunikanmu. Ingat, kamu bukan potongan puzzle yang harus pas di tempat siapapun. Kamu adalah mahakarya yang utuh, yang sedang mencari bingkai yang cocok untuk menampung jiwamu. Ada satu jenis kebebasan yang nggak bisa dibeli, nggak bisa diwariskan, dan nggak bisa diukur dengan like atau komentar. Itulah kebebasan menjadi dirimu sendiri. Kebebasan yang tenang, yang nggak perlu validasi, tapi juga tidak memusuhi siapapun. Yang tidak merasa paling benar, tapi tahu apa yang diyakini. Yang bisa berkata iya dengan tulus, dan berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bergejolak. Mungkin kamu sedang lelah jadi orang lain. Mungkin kamu sedang dalam fase bertanya, siapa aku kalau bukan yang orang lain harapkan? Dan jika kamu merasa itu berat, ya memang berat. Karena membebaskan diri dari penilaian orang bukan perkara sekali klik. Kamu sedang melawan program lama di otakmu. Kamu sedang menantang suara dari masa kecil. Kamu sedang menantang budaya yang sejak kecil berkata, disukai orang lain lebih penting daripada menjadi diri sendiri. Tapi kabar baiknya, kamu bisa lepas. Dan itu dimulai dengan keberanian kecil untuk jujur pada dirimu sendiri. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa teman. Mungkin ada keluarga yang gak paham. Mungkin ada orang yang mencibir. But it's fine, karena ketika kamu mulai hidup sebagai dirimu sendiri, kamu akan mulai bertemu orang-orang yang gak perlu kamu palsukan. Orang-orang yang bukan mencintaimu karena kamu bermanfaat, tapi karena kamu adalah kamu seutuhnya. Orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat. Dan yang lebih penting, kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu akhirnya berdamai dengan masa lalu, dengan ketidaksempurnaan, dengan keputusan-keputusan sulit yang kamu ambil demi menjadi utuh. Lauzi pernah menulis, peduli terhadap persetujuan orang, dan kamu akan jadi tawanan mereka. Tuhan pun selalu membisikkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ridhonya lebih utama dari ridho manusia. Karena hanya dengan hidup di bawah cahaya kebenaran, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Dan saya akan tutup video kali ini dengan sebuah pesan. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menjadi jiwa yang utuh, yang jujur, yang merdeka. Bahkan jika itu berarti tidak semua orang akan menyukaimu. Karena hidup bukan tentang menjadi yang paling dipuji, tapi menjadi dirimu yang paling damai di hati. Semoga bermanfaat. See ya.